Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Sari Nuranti dengan NIM 1211241110007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik antara masyarakat Dayak dan Madura di Sampit pada Kalimantan Tengah pada tahun 2001 sampai 2002. Kasus ini merupakan salah satu konflik sosial besar di Indonesia yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor etnis, tetapi juga oleh kegagalan komunikasi lintas budaya. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana perbedaan budaya, stereotip, komunikasi antar kelompok, hingga peran media dapat mempengaruhi munculnya konflik sosial. Selain itu, saya juga akan membahas proses rekonsiliasi serta pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini. Konflik Sampit terjadi pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah dan melibatkan masyarakat Dayak sebagai masyarakat adat dengan masyarakat Madura sebagai pendatang. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar. Namun, sebenarnya konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti persaingan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan ketegangan antar kelompok yang sudah berlangsung cukup lama. Selain itu, perbedaan budaya dan kurangnya komunikasi yang baik antar kelompok juga memperbesar konflik ini. Karena itu, kasus ini menarik untuk dianalisis menggunakan perspektif komunikasi lintas budaya, terutama untuk melihat bagaimana perbedaan cara komunikasi dan cara pandang budaya dapat memicu kesalahpahaman hingga konflik sosial. Pada bagian ini, saya akan membahas faktor komunikasi lintas budaya yang menjadi pemicu konflik. Masyarakat Dayak dan Madura memiliki budaya dan cara komunikasi yang berbeda. Masyarakat Dayak cenderung menggunakan high context communication, yaitu komunikasi yang dipengaruhi oleh adat, simbol, budaya, dan makna tersirat. Jadi dalam berkomunikasi, mereka lebih memperhatikan situasi, hubungan sosial, dan nilai budaya yang ada di lingkungan mereka. Sedangkan masyarakat Madura cenderung lebih terbuka dan langsung dalam berbicara, sehingga lebih dekat dengan low context communication. Gaya komunikasi yang lebih langsung ini kadang dipersepsikan berbeda oleh masyarakat Dayak. Nah, perbedaan inilah yang justru akhirnya menimbulkan kesalahpahaman, tindakan atau ucapan yang dianggap biasa oleh satu kelompok bisa dianggap menyinggung oleh kelompok lain. Selain itu, masyarakat Dayak memiliki nilai kolektivisme yang kuat sehingga solidaritas kelompok yang sangat tinggi ketika ada ancaman terhadap komunitas mereka. Akibatnya, konflik yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi konflik yang melibatkan kelompok besar. Selain karena perbedaan budaya, konflik juga diperparah oleh prasangka, stereotip, dan etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri adalah sikap yang menganggap budaya sendiri lebih baik dibanding budaya lain. Dalam kasus ini, masing-masing kelompok memiliki pandangan negatif terhadap kelompok lain. Misalnya, muncul stereotip bahwa kelompok tertentu keras, agresif, atau sulit menerima budaya lain. Nah, stereotip seperti ini yang membuat masyarakat menjadi lebih mudah curiga dan sulit membangun hubungan yang sehat. Selain itu, perbedaan cara berbicara, ekspresi emosi, dan penyampaian pesan juga memicu miskomunikasi. Kurangnya intergroup communication atau komunikasi antar kelompok membuat masalah kecil tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tidak adanya ruang dialog menyebabkan konflik semakin membesar karena masing-masing kelompok lebih memilih mempertahankan kelompoknya sendiri dibanding mencoba memahami kelompok orang lain. Konflik ini juga diperburuk oleh komunikasi informal seperti rumor dan cerita lisan yang menyebar di masyarakat. Informasi yang belum tentu benar cepat dipercaya dan memicu rasa takut maupun kemarahan. Selain itu, media lokal dan nasional pada saat itu banyak menyoroti sisi kekerasan dan pertentangan etnis dari konflik Sampit. Akibatnya, masyarakat luar daerah membentuk persepsi bahwa Kalimantan Tengah adalah daerah konflik dan kedua kelompok sulit hidup berdampingan.
media itu sebenarnya memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Jika pemberitaan lebih fokus pada kekerasan, maka masyarakat akan lebih mudah membangun stereotip negatif. Karena itu, media bisa menjadi alat yang memperbesar konflik, tetapi sebenarnya juga bisa digunakan untuk membangun perdamaian jika digunakan dengan bijak. Nah, selanjutnya ini ada dampak konflik terhadap hubungan komunikasi antar kelompok. Setelah konflik terjadi, hubungan komunikasi antar masyarakat Dayak dan Madura berubah menjadi lebih tertutup dan penuh kecurigaan. Dalam komunikasi verbal, masyarakat menjadi lebih berhati-hati saat berbicara karena takut memicu konflik baru. Sedangkan dalam komunikasi nonverbal muncul sikap menjaga jarak, rasa waspada, dan berkurangnya interaksi sosial antar kelompok. Jadi bukan hanya kata-kata yang berubah, tetapi juga sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat. Konflik ini juga memperkuat identitas budaya masing-masing kelompok. Solidaritas internal meningkat karena masyarakat merasa harus melindungi kelompoknya sendiri. Dari sisi kolektif self-esteem, harga diri kelompok menjadi sangat sensitif, sehingga konflik mudah berkembang menjadi konflik identitas. Nah, selanjutnya ini membahas mengenai proses pemulihan hubungan lintas budaya setelah konflik, atau proses rekonsiliasi. Setelah konflik mereda, pemerintah daerah, tokoh adat, dan LSM mulai melakukan berbagai strategi komunikasi untuk mengurangi ketegangan antar kelompok. Strategi yang digunakan antara lain adalah dialog langsung, mediasi adat, dan pendekatan kekeluargaan. Tokoh adat memiliki peran yang sangat penting karena masyarakat lebih mudah percaya kepada pemimpin budaya mereka sendiri. Selain itu, diadakan juga program budaya dan dialog antar etnis untuk mengurangi prasangka serta membangun kembali hubungan sosial. Media lokal juga mulai digunakan untuk menyebarkan pesan perdamaian dan pentingnya hidup berdampingan. Walaupun proses rekonsiliasi berjalan cukup lama karena masih ada trauma dan rasa takut, strategi komunikasi ini cukup membantu dalam membangun kembali kepercayaan antar kelompok. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa komunikasi lintas budaya harus dilakukan secara sensitif dan hati-hati karena setiap kelompok memiliki nilai, adat, dan cara komunikasi yang berbeda. Jika seseorang tidak memahami budaya lawan bicaranya, maka sangat mudah muncul kesalahpahaman, stereotip, dan prasangka. Hal-hal kecil dalam komunikasi bisa menjadi besar ketika menyangkut identitas budaya satu kelompok. Jika saya menjadi konsultan komunikasi lintas budaya, strategi yang saya akan rekomendasikan adalah membangun dialog antar kelompok sejak awal, memberikan edukasi tentang toleransi budaya, dan mengajarkan masyarakat untuk memahami karakter komunikasi lawan bicara. Selain itu, media juga perlu digunakan sebagai sarana edukasi keberagaman agar tidak memperkuat stereotip negatif antar budaya. Sebagai kesimpulannya, konflik sempit menunjukkan bahwa konflik sosial tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau politik, tetapi juga karena kegagalan komunikasi lintas budaya. Perbedaan cara komunikasi, stereotip, prasangka, dan kurangnya komunikasi antar kelompok membuat konflik semakin besar. Oleh karena itu, komunikasi seperti budaya, toleransi, dan dialog sangat penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Nah, kasus ini juga mengajarkan bahwa media dan komunikasi memiliki pengaruh besar dalam membentuk hubungan sosial. Jika digunakan dengan baik, komunikasi dapat menjadi alat perdamaian dan rekonsiliasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.